pelosok desa, hiduplah seorang gadis yang buruk nasibnya. Hidupnya dipenuhi kemalangan semenjak ayahnya meninggalkan dunia. Kini, ia harus hidup dengan ibu tirinya, sekaligus kedua saudara tirinya yang kejam. Setiap hari, ia harus mengurus pekerjaan rumah tangga dengan satu pakaian formal dan ia tidur di gudang. Sang gadis pula hanya berteman dengan tikus-tikus kecil yang berada di rumah, serta satu kucing yang di dalam rumahnya. Hai Niki, bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja? Oh, malangnya nasib kucing kecil ini. Harimu begitu buruk ya? Tenang Niki, ada aku di sini yang menemani hari burukmu itu. Tapi aku harus pergi. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku yang ada di rumah ini. Jika tidak, ibu akan memarahiku dan tidak memberiku makan. Semoga harimu menyenangkan, Niki. Dah. Rasanya menyeruak ke hidungku. Hidungku gatal. Andai saja aku menjadi seorang putri, pasti tak akan melakukan pekerjaan seperti ini. Cinderella! 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 Apa kamu, Li? Berapa kali aku memanggilmu, kau tak segera menyaut? Oh ibu, maafkan aku. Aku terlalu asyik untuk membersihkan di dalam rumah ini. Sampai aku tak terdengar suara panggilan dari ibu. Maafkan aku ibu. Terlalu banyak alasan. Kerjamu begitu lama. Mengerjakan seperti ini saja tidak akan selesai. Iya ibu, baik. Aku segera menyelesaikannya. Tenang ibu. Cepat selesaikan semua pekerjaan dan segera buat sarapan. Anak-anakku kelaparan, terlalu lama menunggu. Cinderella! Mana susu untuk rendang? Kenapa masih belum kau siapkan? Oh iya, maafkan aku belum membuatnya. Aku terlalu lelah semalam. Kau lupa? Apa aku tidak tahu kalau aku mandi setiap harinya? Agar kulit tetap sehat dan bersinar. Kalau kulit rusak, kau yang mau bertanggung jawab. Sabarlah sayang. Perempuan formal seperti dia, mana tahu kalau malas. Lalu, bagaimana dengan dessert untukku? Jangan menggunakan 2 ml segar dan 1 buah tomat. Setelah itu ditambahkan setengah potong wortel dan 3 biji stroberi. Dan diberi perasaan nyaman tanpa menggunakan gula. Diblender dengan kecepatan sedang dan pas. Apakah sudah membuatnya, Cinderella? Oh, maaf sekali lagi. Aku belum membuatnya. Aku berencana membuatkan jus detox untukmu setelah mengerjakan semua yang ada di dalam rumah ini. Lagian, ini juga masih terlalu pagi. Ibu, Villa, Anastasia, tunggulah. Aku akan segera menyelesaikannya. Cepat selesaikan semua pekerjaanmu dan lakukan semua yang kami minta. Setiap hari ada aja hal yang harus kukerjakan. Tidak apa-apa, Cinderella. Kau bisa. Kau semangat. Semangat, Cinderella. Cinderella dengan langkah sedikit gontangnya buru-buru membersihkan seluruh rumah. Setelah membersihkan rumah, ia segera memasak, membuat jus detox, dan menyiapkan susu untuk Grisela mandi. Hari-hari Cinderella begitu sibuk, dipenuhi pekerjaan rumah dan perintah ibu tiri serta kedua saudara tirinya. Sampai-sampai ia tak dapat mengurusi dirinya sendiri, sehingga ia menjadi kumal dan lusuh. Pakaiannya compang-camping. Sebenarnya Cinderella adalah gadis yang cantik dibanding kedua saudaranya. Tapi apa boleh buat kalau Cinderella tak dapat merawat dirinya sendiri. Sisi bagian yang lain dengan wilayah yang seperti Cinderella, tinggallah seorang pangeran pewaris tahta
yang tak kunjung menikah. Dalam jangka waktu dekat ini, ia harus segera menemui gadis yang bisa dinikahinya. Karena tidak lama lagi, ia akan diangkat menjadi raja. Kapan aku bisa menikah? Akankah aku melajari seumur hidup menjadi raja tanpa pendamping? Bagaimana aku bisa menikah? Perempuan dalam kerajaan ini saja tidak ada yang mau mendekat kepadaku. Jangankan perempuan, laki-laki saja ketika berbicara denganku selalu memalingkan muka. Entah apa alasannya. Pangeran! Pangeran! Di mana Pangeran Bau ini ya? Dari pagi, badan dunia sama sekali tidak terlihat. Oh, di situ rupanya. Pangeran! Pangeran! Pangeran Nicholas! Apa? Kenapa kamu masih tanya seperti itu? Maafkan aku, Pangeran. Karena dari tadi Pangeran tidak menjawab saya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada apa kau datang kemari? Jadi begini, Pangeran. Jadi di sini saya diperintahkan oleh Perdana Menteri untuk segera mengadakan sebuah pesta kerajaan untuk mencari calon istri, Pangeran. Apa? Pesta? Aku tidak membutuhkan pesta untuk mencari calon istri. Tapi buktinya sampai sekarang Pangeran belum menemukan calon istri, Pangeran. Ya sudah, kalau begitu keputusannya, sampaikanlah kepada penduduk kerajaan ini. Baik, Pangeran. Kemudian, pengawal pergi keluar untuk menyebarluaskan informasi pada seluruh penduduk kerajaan. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah pasar akhir pekan. Kebetulan di sana terdapat Anastasia, Drizella, Cinderella dan ibunya. Dengan Cinderella yang berada di belakang, membawakan barang bawaan mereka semua. Seketika, pengawal bersorak meminta perhatian. Mereka turut diam dan menunggu apa yang akan disampaikan oleh pengawal kerajaan. Perhatian kepada seluruh penduduk kerajaan. Terdapat pesan dari kerajaan bagi seluruh gadis di kerajaan yang belum memiliki pasangan, baik anak bangsawan, pedagang, maupun petani, diharapkan untuk bertemu atau mengikuti ke pesta pencarian calon istri pangeran. Bu, dengar itu Bu, akan ada pesta di kerajaan ini. Aku akan jadi calon istri raja, Bu. Jangan dipedang kau Drizella. Jelas nanti aku yang akan menjadi calon istri raja. Sudahlah anak-anak, bersabarlah. Siapapun yang dipilih nanti, kalian akan menjadi gadis yang paling cantik. Ah, Ibu, kalau begitu, aku harus membeli gaun baru yang paling indah di sini. Iya Bu, benar. Aku yang membeli perhiasan dan gaun yang paling berkilau untuk menarik perhatian sang pangeran. Tenang anak-anakku, hari ini kita akan membeli apapun yang kalian mau. Ibu, apakah aku bisa ikut ke pesta dan memakai gaun cukup bagus dan sedikit perhiasan juga? Tidak. Oh, Cinderella. Kamu sangat ingin sekali. Kau tidak pantas. Daripada kamu pergi ke pesta, lebih baik kamu di rumah membersihkan seluruh rumah sementara kami pergi ke pesta. Cinderella bersedih. Ia murung karena sepertinya harapan untuk pergi ke pesta pupus. Ia hanya mengekori ibu dan saudara tirinya ketika mereka berbelanja. Sementara Cinderella sedih, ketiganya bersorak bahagia, berangan-angan apakah pakaian apa yang harus dibelinya dan perhiasan mana yang harus mereka pakai. Ayah, ini hidupku menderita semenjak kepergianmu. Ibu terlalu jahat, Ayah. Saudara tiriku belum bisa menerimaku. Ayah, aku sedih. Aku ingin datang ke pesta itu, tapi ibu dan saudara-saudara tiriku tidak mengizinkan aku untuk pergi ke sana. Selama ini, aku hanya terkurung di rumah, di tempat yang kotor dan jorok ini. Tidak. Aku ingin pergi. Aku harus pergi bagaimanapun caranya. Aku harus pergi. Ya,
harus pergi. Cinderella, kami akan pergi ke pesta. Jangan coba-coba keluar dari rumah dan ikut ke pesta. Jangan lupa bereskan kamar ya Cinderella, biar sampai kau kembali. Dan kau ingat, jangan kau minum jus detoxku yang menjaga hidup. Oh, ya. Tahu bagaimana caranya aku bisa datang ke pesta itu? Setelah aku membereskan baju-baju Cinderella dan membawa sepatu Anastasia. Ya, aku akan pergi. Tapi kenapa istananya bau gini? Iya, baunya kok bisa semenyengat ini? Bu, dan Bu, pangeran sudah datang. Kenapa baunya sangat menyengat? Jangan-jangan bau ini dari tubuh pangeran. Pangerannya bau. Kita pulang saja. Maaf pangeran, saya telat. Lama sekali kau. Wah, siapa dari sana itu? Ya, gadis cantik pangeran. Ush, jaga pandanganmu. Yang mencari istri kan aku, bukan kamu. Apa pangeran? Hai gadis manis, siapa kan namamu? Namaku Cinderella. Cinderella, jangan pergi. Pangeran, jadi pangeran. Suatu gadis cantik itu dari pangeran. Aku nggak mau tahu. Kalian harus bisa menemukan sesuatu ini. Bagaimana caranya? Baik pangeran, bakal saya cari semampu saya pangeran. Siap. Aku menyesal datang ke pesta. Pangeran itu tampan sih, tapi kenapa baunya semenyengat itu? Iya betul, kau tahu diri salah. Aku menghabiskan seluruh uang tabungan hanya untuk membeli gaun dan perhiasan. Tapi ternyata... Siapa? Masuk! Untuk seluruh wanita yang ada di rumah ini, kenakan suara ini. Cepat! Sebentar. Cinderella! Cinderella! Iya ibu. Sudah, jangan ribut ya. Pada sabri. Besaran! Ganti yang lain! Tak muat! Ganti yang lain! Wah, ternyata pas. Pangeran! Pangeran! Jangan bisa! Perasaan perempuan yang kemarin kutubi bukan itu. Biar rumah ini kembali ke tanganku. Senangnya hatiku.